Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Minggu lalu kita sudah belajar apa? Masih ingat? Contoh penerapan KA generatif dalam bidang pendidikan. Sekarang kita mau belajar tentang komunikasi melalui tools kecerdasan artifisial. Menganalisis konsep klasifikasi dalam KA untuk mengolah dan mengelompokkan data. Tapi sebelum masuk ke materi, Pak Guru mau berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Oh, Marwah, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu menganalisis konsep klasifikasi dalam KA. Apa tadi KA? Kecerdasan artifisial. Untuk mengolah dan mengelompokkan data. Untuk mengolah dan mengelompokkan data. Adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu apa? Menganalisis konsep klasifikasi dalam KA untuk mengolah dan mengelompokkan data. Tahu ya tujuannya untuk mengolah dan mengelompokkan data. Oke. Lanjut, yang berikutnya mengenal klasifikasi dalam kecerdasan artifisial atau KA. Kecerdasan artifisial telah berkembang dengan cepat dan digunakan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah klasifikasi, yaitu proses pengkelompokan data ke dalam kategori tertentu. Tujuannya adalah agar sistem dapat memprediksi label atau kategori biar data baru yang belum diketahui sebelumnya. Ingat, fokus kita di apa tadi? Fokus kita tadi apa? Mengelompokkan dan apa? Mengolah data. Di sini, dalam metode pembelajaran mesin yang diawasi atau super machine learning, model ini dilatih untuk membuat prediksi dengan menggunakan data berlabel. Model belajar dari contoh hasil yang sudah diketahui, sehingga mereka dapat mengklasifikasikan data baru dengan pola yang sama. Proses klasifikasi dalam pembelajaran mesin yang diawasi terdiri dari ada 1, 2, 3, 4 tahapan. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data. Yang digunakan harus memiliki fitur dan label. Jadi data itu yang mau disimpan harus memiliki fitur dan label. Kemudian yang kedua, membagi data menjadi data latih atau data training. Data latih disebut dengan data apa? Data training. Dan data tes. Data latih yang digunakan untuk melatih model berisi objek yang sudah diketahui labelnya. Sedangkan data tes adalah data yang baru digunakan untuk menguji kemampuan model dalam mengklasifikasi objek. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada melatih model dari data latih atau label data. Untuk mengenali pola dalam fitur yang diberikan, model ini akan membuat aturan untuk memprediksi data berdasarkan karakteristik data. Dan yang terakhir, melakukan prediksi setelah model terlatih. Akan mengirimkan data uji atau tes data yang tidak memiliki label. Sudah? Kalau sudah, kita masuk ke contoh aktivitas unplug klasifikasi. Di sini contoh ada dua, ada namanya model plug dan model unplug. Kalau model plug itu berarti kita membutuhkan komputer. Tapi sedangkan kalau unplug berarti kita tidak membutuhkan komputer.
Iya kah tidak? Iya kah tidak? Oke. Judul aktivitas robot pengelompok pintar. Lihat di sini. Judul aktivitas robot pengelompok pintar. Sudah? Membedakan dan mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri atau sifat. Sama seperti manusia, membedakan benda di sekitar. Kalian bisa bedakan benda di sekitar kah tidak? Bisa toh? Alat dan bahannya. Yang pertama, beberapa gambar atau benda nyata. Misalnya, buah-buahan, hewan, atau bentuk bangun ruang. Kemudian kartu label, misalnya buah, sayur, hewan, atau benda mati. Selanjutnya, kertas atau papan tulis untuk membuat kelompok. Itu contoh aktivitas unplug. Sekarang kita masuk lagi ke contoh aktivitasnya. Yang pertama, langkah-langkah aktivitas. Persiapan data. Langkah-langkah itu terbagi menjadi 3. Ada persiapan data, ada perkenalan konsep, dan yang terakhir ada proses klasifikasi. Ingat, sebelum kerja atau sebelum masuk contoh, kalian ingat, tadi kita punya tujuan pembelajaran itu apa? Untuk mengelompokkan dan mengolah data. Jadi data itu dikelompokkan, data itu diolah, ya toh, berdasarkan klasifikasi. Kita lihat, pertama persiapan data. Guru atau siswa menyiapkan beberapa benda atau gambar. Ingat, tadi contohnya itu robot apa? Robot pengelompok pintar. Berarti siapa yang jadi robot di sini? Kita tuh. Pak Guru toh? Iya kan tidak? Nah, guru atau siswa menyiapkan beberapa benda atau gambar. Misalnya apel, ada gambarnya. Ya kan? Pisang, ada gambarnya. Wortel, ada juga gambarnya. Kucing, ada gambarnya. Terakhir kursi, ada gambarnya. Sudah ya? Ini sudah disiapkan datanya. Sekarang kita masuk ke perkenalan konsep fitur. Yang pertama, jelaskan bahwa setiap benda itu punya ciri atau punya fitur. Ya kan tidak? Contohnya, apel. Apel berwarna apa? Merah. Apel berwarna merah. Apel bisa dimakan tidak? Bisa. Apel berasal dari pohon. Itu semua ciri toh? Nah, kemudian contoh lagi, kucing. Kucing itu bisa bergerak tidak? Bisa. Punya bulu tidak? Punya. Kucing itu tumbuhan bukan? Bukan. Itu termasuk di ciri atau fitur. Paham? Paham. Sekarang kalau tadi sudah perkenalan konsep fitur, sekarang kita masuk ke 3, proses klasifikasi. Yang pertama, minta siswa bertindak sebagai robot AI. Berarti kalian ini tugasnya sebagai robot. Robot apa? Robot AI. Kemudian tugas kalian adalah mengelompokkan benda atau gambar ke dalam kategori yang tepat. Tahu toh? Kalian kelompokkan berdasarkan kategori yang tepat. Apel, makanan bukan? Pisang, wortel, makanan atau? Wortel makanan kah tumbuhan? Bisa makanan, bisa tumbuhan. Oke, ada gambarnya kan? Ada kodenya kan? Iya toh, ada datanya toh? Ada fiturnya toh? Iya kan tidak? Nah, kemudian gambar apa ini? Kucing. Berarti ciri atau fiturnya apa? Kucing itu berarti termasuk hewan. Ini gambar apa? Kursi. Kursi termasuk benda mati. Sampai sini bisa kan kalian? Secara tidak langsung kalian sudah berperan sebagai robot AI. Dalam apa? Dalam mengelompokkan atau apa? Mengolah data. Paham ya? Paham? Kalian bisa mengklasifikasi berdasarkan ciri yang ada, ya toh? Kalau tadi apel berarti makanan, pisang makanan, ya toh? Kemudian kalau kalau kucing berarti hewan. Kalau kursi berarti benda mati dan lain sebagainya. Sampai sini bisa?
Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Tahu kan materi kita hari ini? Tahu kan? Materi kita apa? Peserta didik mampu menganalisis konsep klasifikasi dalam KA untuk mengolah dan mengelompokkan data. Intinya kalian bisa mengolah dan mengelompokkan data. Contoh yang diambil tadi contoh unplug. Unplug berarti tidak membutuhkan komputer karena komputernya kalian, ya kan tidak? Karena kalian tadi sebagai apa? Robot AI. Kerjanya apa kalian? Ya tadi mengelompokkan data tadi. Kayak kucing berarti termasuk hewan. Kalau kursi berarti termasuk benda mati. Paham sampai di sini? Kalau paham, sekarang ada contoh aktivitas lagi klasifikasi. Kita masuk ke bagian yang kesimpulan. Melalui permainan yang tadi permainan bukan? Permainan dong, kalian kan jadi robot AI, ya kan? Tugas kalian mengelompokkan data berdasarkan klasifikasi atau ciri, ya toh? Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Melalui permainan ini, kesimpulan dari permainan ya, bukan kesimpulan dari materi. Kesimpulan dari permainan ini, siswa belajar bahwa apa? Klasifikasi berarti mengelompokkan data berdasarkan ciri tertentu, ya toh? Kalian klasifikasikan tadi itu berdasarkan ciri tertentu. Kemudian yang kedua, AI juga melakukan hal yang sama, hanya saja menggunakan data digital dan algoritma. Tadi siapa yang jadi AI? Kalian menjadi robot AI. Ini kesimpulan dari permainan itu. Paham? Paham? Nah, kalau sudah paham, mari kita kerjakan tugas. Pak Guru akan bagikan kertas untuk kalian mengerjakan tugas. Kelompok ya. Kelompok lagi, nanti kerjakan. Dibagikan ke sebelah sana. Nah, oke, boleh didiskusikan dengan teman-teman. Kira-kira kalian mau bikin apa? Lihat, ada pertanyaan di depan. Dengar. Pertanyaannya ada di depan. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi dalam kecerdasan artifisial atau A? Tadi maksudnya apa tuh klasifikasi? Kalian sudah tahu tadi klasifikasi itu apa? Nanti kalian tulis di situ. Kemudian yang kedua, mengapa klasifikasi itu penting dalam pengolahan data oleh AI? Kenapa dia penting? Pastikan ada alasannya tuh. Dia penting karena bla 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 bla. Kalian tuliskan di situ. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara AI belajar melakukan klasifikasi? Bagaimana tuh caranya AI belajar melakukan klasifikasi? Gampang kan? AI kan menjawab sesuai prompt, sesuai dengan perintah. Iya toh? Kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Dimulai dari sekarang. Bahas sama teman-temannya. Bahas. Oke, semuanya sudah? Sudah selesai dikerja? Kalau sudah selesai dikerja, nanti dikumpulkan di Pak Guru. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi kesimpulannya, klasifikasi dalam kecerdasan artifisial atau KA merupakan proses penting untuk mengolah dan mengelompokkan data berdasarkan ciri atau karakteristik tertentu. Melalui analisis konsep ini, dapat dipahami bahwa AI mampu mengenali pola, membuat keputusan, dan memprediksi kategori data baru secara otomatis. Dengan demikian, klasifikasi membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi pengolahan data dalam berbagai bidang penerapan teknologi AI. Sampai di sini jelas? Materi kita pengelompokan dan apa?
pengelompokan dan pengumpulan. Hai, apa? Pengelompokan dan mengolah data. Sudah bisa ya? Kalian bedakan klasifikasi berdasarkan ciri tertentu, ya toh? Tadi tuh kucing berarti hewan, kursi berarti benda mati, wortel berarti makanan atau tumbuhan, pisang makanan, ya toh? Oke, sampai sini jelas? Paham? Tidak ada yang mau ditanyakan? Atau ada? Atau ada yang masih bingung? Tidak ada? Berarti aman ya? Oke, kalau sudah aman, Pak Guru rasa cukup pembelajaran kita pada sore hari ini. Cukup sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Pak Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.